Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Kali ini ada cerita full version atau cerita lengkap dari Jelangkung Mbah Sumi yang ditulis oleh Kak Andi Susanto. Sedikit penjelasan bahwa full version itu adalah cerita yang pernah dibawakan, namun dalam versi lengkap atau tidak berpart-part. Jadi memang ini cerita yang pernah dibawakan. Sebelum masuk ke ceritanya, tak pernah lupa Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Cerita kelam ini dimulai saat Andri, salah satu teman Roni, mengajak mereka untuk bermain permainan jelangkung di rumah kosong yang ada di ujung desa mereka. Rumah berlantai 2 yang sudah sangat kumuh, kotor, bahkan lantai dan dindingnya sudah rusak. Penuh lumut di sekitar sudutnya. Pagar bagian depan juga sudah berkarat. Banyak sampah dedaunan berserakan di seluruh bagian rumah. Saat itu usia mereka sekitar 15 tahun. Jadi masa-masa rasa ingin tahu yang menggebu-gebu. Bangunan ini sendiri sudah kosong sejak mereka masih kecil. Banyak mitos di warga sekitar kalau dulunya rumah mewah itu milik saudagar kaya raya yang datang ke desa mereka dari kota dan menetap di sini. Sebut saja keluarga Bapak Karto. Pak Karto memiliki istri yang cantik dan baik hati. Beliau juga memiliki 2 orang anak perempuan yang juga cantik seperti ibunya. Mereka dikenal dengan sangat baik kepada semua orang sekitarnya, sering berbagi bahan makanan untuk warga. Mereka juga memiliki beberapa pembantu rumah tangga. Pak Muji yang bekerja sebagai tukang kebun, Pak Rosi sebagai sopir pribadi keluarga Pak Karto, dan ada Mbak Sumi yang bertugas sebagai pembantu di rumah mewah ini sejak mereka pindah ke sini. Mbak Sumi sering terlihat saat beliau belanja bahan makanan saat pagi, sering juga bercengkrama dengan warga setempat. Kebetulan, Mbak Sumi ini juga merupakan pembantu rumah tangga sejak Pak Karto masih kecil dulu. Mbak Sumi sudah bekerja untuk orang tua Pak Karto. Bisa dibilang, beliau sudah jadi kepercayaan keluarga besar ini. Keluarga Pak Karto juga setiap bulannya sering memberi santunan bagi warga kurang mampu, juga anak yatim. Beliau sering mengundang mereka untuk datang ke rumahnya untuk berkirim doa. Dan dari sini kisah ini terkuak. Tapi entah kenapa, waktu itu menurut penuturan warga setempat, begitu juga penuturan dari orang tua Roni, kalau keluarga Pak Karto mendadak ingin pindah dari desa ini dan meninggalkan rumah mereka begitu saja. Pak Karto sempat menemui ketua RT untuk memberitahu soal kepindahan mereka. Tak ada kecurigaan sedikit pun dari warga atau Pak RT waktu itu. Karena alasan dari Pak Karto pindah karena mendapatkan tugas luar kota dan tidak bisa dibatalkan. Jadi mau tidak mau, mereka harus segera pindah keluar kota. Entah kota mana, mereka tidak memberitahu. Tapi sebelum pembahasan antara Pak Karto dengan Pak RT, Pak RT sempat bertanya tentang pekerja di rumah Pak Karto. Maaf ini Pak sebelumnya, tukang kebun, supir, dan Mbak Sumi bagaimana nantinya? Oh, kalau tukang kebun sudah saya suruh untuk berhenti Pak. Rosi ikut dengan saya untuk mengantar kami keluar kota dan tugas di sana dengan saya. Oh begitu, iya Pak. Lalu Mbah Sumi bagaimana? Kalau Mbah Sumi, beliau itu Pak, dia sudah pulang kampung. Loh, sejak kapan? Sepertinya sudah beberapa hari ini Mbah Sumi tidak terlihat aktivitas di luar rumah Bapak. Biasanya beliau sering ke warung untuk beli sayur dan bahan makanan. Iya Pak, beliau kemarin itu sempat sakit
Jadi saya suruh beliau untuk pulang saja, Pak. Kasihan juga, sudah waktunya dia kumpul dengan keluarganya di kampung. Oh, oke kalau begitu, Pak. Tapi tidak ada hal lain yang disembunyikan kan, Pak? Enggak ada, Pak RT. Kenapa Bapak bertanya begitu ke saya? Ah, tidak, Pak. Saya hanya memastikan saja. Selaku RT, saya berhak tahu, Pak. Ya sudah, Pak RT. Saya rasa cukup informasi saya. Oh iya, saya juga pesen ya sama Pak RT untuk menjaga rumah saya. Jangan ada siapapun yang masuk ke dalam rumah saya, walau hanya di pekarangan. Karena masih ada beberapa barang berharga yang saya tinggal di sana, Pak. Oh, oke Pak Karto. Saya insya Allah menjaga amanah Bapak ini. Kalau begitu, saya dan keluarga pamit ya Pak RT. Iya Pak, hati-hati di jalan Pak. Di kediaman Pak RT. Bu tadi kamu lihat nggak kalau anak Pak Karto juga istrinya seperti takut begitu ya? Seperti ada yang aneh, tapi entah apa, Bapak juga tidak berani terlalu cari tahu. Ah, sudah Pak, gak usah dipikirin. Mungkin karena mereka belum ada persiapan untuk pindah secara mendadak. Iya Bu semoga tidak terjadi apa-apa ya. Iya Pak, amin. Itu sepenggal cerita dari Pak RT kepada Roni dan kedua temannya sewaktu sambang ke rumah beliau. Sebelum mereka masuk ke dalam rumah Pak Karto yang sudah terbengkalai belasan tahun. Ngomong-ngomong, untuk apa kalian menanyakan tentang rumah Pak Karto itu? Ah, nggak ada apa-apa Pak RT. Kami cuma ingin tahu saja. Soalnya dari kami kecil, belum pernah tahu kenapa rumah mewah itu kosong. Ucap Andri yang memang menyembunyikan niat mereka kepada Pak RT. Oh, ya sudah kalau begitu. Kalian jangan berbuat yang aneh-aneh ya dengan rumah itu. Soalnya, keluarga Pak Karto menitipkan amanah kepada saya. Iya Pak RT, baik. Seusai dari rumah Pak RT, Roni, Andri, dan Teja kompromi lagi untuk melanjutkan permainan celangkung itu di rumah Pak Karto. Bagaimana? Kapan kita mulai permainan ini? Tanya Andri. Kamu yakin, Dri? Kan kamu dengar sendiri apa yang disampaikan Pak RT. Kalau kita dilarang masuk ke rumah itu. Ah, tidak usah difikiri, Roni. Aku ngerasa kita memang harus ke rumah itu. Seperti ada yang bisikin aku supaya kita ke situ. Iya, tapi nggak mesti main jalangkung juga, Dri. Timpal Teja pada Andri. Aduh, kalian berdua kenapa sih? Sudah percaya sama aku, kita nggak kenapa-napa. Pokoknya, malam ini kita masuk ke rumah itu saat warga sudah tidur dan desa ini sunyi ya. Iya deh, kami ngikut saja. Akhirnya, sekitar pukul 11 malam mereka bertiga datang ke rumah ini. Semua persiapan sudah dibawa oleh Andri, sementara Roni dan Teja tinggal ngikut doang. Waktu sampai di depan gerbang rumah Pak Karto, mereka sedikit kebingungan bagaimana cara mereka bisa masuk ke dalam. Karena pagar itu terkunci rapat, bahkan ada gembok besar yang mengikat pagar itu. Sedangkan tembok pagar juga lumayan tinggi, membuat mereka tidak bisa melompat ke dalam. Ternyata, Andri melihat sedikit celah di pagar rumah itu yang sudah berkarat dan bisa untuk dicongkel, untuk bisa badan mereka masuk ke dalam. Begitu sampai di dalam, Roni dan Teja merasa tubuh mereka sedikit terhempas oleh angin yang tiba-tiba muncul di dekat mereka berdua. Astagfirullah, apa itu? Ucap Roni. Lah, kalian berdua kenapa? Kok tiba-tiba oyong? Apa kamu nggak merasa kalau ada angin barusan? Ah, nggak ada. Aku nggak merasa apa-apa. Ya sudah, ayo kita lanjut ke dalam. Mereka menghidupkan senter yang mereka bawa masing-masing. Kita mau main di mana ini? Di sini aja deh, halaman ini. Daripada makin masuk ke dalam,
Aku ndak berani. pinta Teja. Ah, udah. Ayo kita cari jalan masuk ke ruangan rumah ini. Lagi-lagi Andri tetap dengan keyakinannya. Memang karakter Andri pemberani, beda dengan Roni dan Teja yang sedikit penakut. Saat mereka mengelilingi rumah kosong ini, di setiap pintu semua terkunci rapat, bahkan jendela juga ditutup rapat. Tapi tidak mengendurkan niat Andri untuk mencari celah masuk ke dalam. Mereka bertiga dikagetkan oleh kucing hitam yang entah datang dari mana. Seolah-olah kucing ini menuntun mereka masuk dari pintu belakang. Entah pertanda apa, ternyata ada pintu belakang yang sudah lapuk dan bisa dibuka. Dari sini, mereka bisa masuk ke bagian dalam rumah ini. Sementara si kucing berlari keluar, entah kemana meninggalkan mereka bertiga. Kalian nyium bau anyir gak sih? Tanya Teja pada Roni dan Andri. Iya nih, kok bau banget ya, seperti bau bangkai. Ah, sudah, pasti bau bangkai hewan yang sudah lama. Iya, semoga saja benar dugaan Mundri. Di sini, mereka bertiga memilih ruangan tamu untuk memulai permainan jelangkung. Mereka sedikit membersihkan lantai supaya bisa mereka duduki. Ayo, kita pegang bareng-bareng boneka jelangkung ini. Jangan sampai ada yang kabur ya, sebelum permainan selesai. Ucap Andri. Iya, siap. Siapa ini yang mau membaca mantra-mantranya? Sudah, kamu aja, Andri. Kan kamu yang paling sibuk dengan permainan ini. Oke, ikutin aku ya. Jelangkung, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Beberapa kali mereka ucapkan mantra pemanggil itu, tapi belum juga ada tanda apapun. Gimana ya, Andri? Kenapa tidak ada tanda apa-apa? Aku juga tidak tahu. Coba sekali lagi ya. Jelangkung, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Tetap saja tidak ada pergerakan sama sekali. Ah, sudahlah, percuma sepertinya. Di rumah ini pasti tidak ada keanehan seperti yang ada di pikiran Mundri. Timpal Roni. Enggak, tunggu dulu. Aku pernah diberitahu oleh salah satu pamanku kalau ada mantra-mantra lain untuk memanggil jelangkung ini. Semoga kali ini berhasil. Sluku batok lailo si Romo menyang Solo oleh payung muto majengrite lolo loba omati ora oba yen oba menteri bocah. Jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ayo ikuti aku, pinta Andri. Seketika tangan mereka bertiga bergetar hebat. Bahkan badan mereka ikut bergerak tak tentu arah. Sekuat tenaga mereka menahan gerakan boneka jelangkung itu. Hingga boneka itu perlahan-lahan terangkat ke atas, membuat mereka bertiga kewalahan. Siapapun kamu yang masuk ke dalam boneka ini, tolong tenang dan ikuti pertanyaan kami, supaya kami bisa membantu kamu. Tiba-tiba, tangan mereka dan boneka itu menghempas ke lantai. Tapi, boneka itu terus bergerak tanpa arah. Sekuat tenaga mereka menahannya, sampai membuat Teja melepaskan boneka jelangkung itu. Teja, ayo tahan lagi boneka ini. Kami gak bakal kuat menahan berdua. Ucap Andri marah. Segera Teja langsung memegang boneka jelangkung itu. Mereka sudah menyiapkan papan tulis hitam di bawah jelangkung, di mana mereka berharap sosok ini bisa menuliskan siapa dan kenapa dia ada di sini. Jelangkung, siapa kamu? Siapa namamu? Beberapa kali Andri menanyakan nama sosok jelangkung ini. Akhirnya, jelangkung mulai menulis beberapa huruf di atas papan tulis itu. Huruf yang sedikit abstrak dalam penulisannya, tapi masih bisa dibaca.
huruf S, lalu U, Su, jangan-jangan. Andri langsung menatap wajah kedua temannya. Begitu juga Teja dan Roni seperti paham arti dari tatapan Andri kepada mereka. Sumi, apa? Kamu Mbak Sumi? Ucap mereka bertiga. Apa benar kalau kamu adalah Mbak Sumi? Lagi-lagi, boneka Jalangkung itu menulis huruf yang membuat mereka bertiga terkejut. Ya. Gimana bisa? Kamu masuk ke dalam boneka ini? Bukannya kata warga kalau kamu pulang ke kampung halaman. Kamu jangan nipu kami bertiga, kami tidak percaya. Ucap Andri seakan menantang tidak percaya kalau sosok itu adalah Mbak Sumi. Karena menurut yang mereka dengar dari banyak orang, kalau Mbak Sumi memang pulang ke kampung. Tiba-tiba, boneka Jalangkung itu berhenti dan wajah boneka itu menghadap ke arah Andri. Roni, kenapa bonekanya berhenti ya? Dan kenapa natap si Andri? Tanya Teja pelan pada Roni. Kenapa ini boneka narik ke arah kamu, Ndri? Astagfirullah, ampun. Kenapa Mbah marah sama aku? Aku minta maaf. Gerak boneka itu semakin kencang, saking kencangnya, sampai membuat tangan mereka bertiga terluka. Saking kencangnya boneka Jalangkung itu bergerak, mereka bertiga tak sanggup lagi menahannya. Hingga boneka itu seketika melayang ke atas. Jahe langkung itu hanya berputar-putar di atas ketiga remaja ini. Bagaimana kami bisa percaya? Jika kamu memang sosok Mbak Sumi, tolong tunjukkan kepada kami. Perlahan, boneka Jalangkung itu turun kembali ke bawah di hadapan mereka bertiga. Dan lagi-lagi, sosok Jalangkung ini menuliskan kalimat singkat. Kamar. Kamar? Maksudnya kamar apa, Mbah? Atas. Dri, apa mungkin tubuh Mbak Sumi ada di kamar bagian atas ya? Tanya Teja. Bisa jadi. Bagaimana kalau kita lihat ke lantai atas? Tapi aku tidak berani, Ndri. Kamu aja sana yang naik ke atas. Timbal Roni dan Teja lagi. Gimana sih? Kita sudah sepakat untuk sama-sama sampai permainan ini selesai. Siapa tahu kita bisa mengungkap fakta yang disembunyikan oleh keluarga Pak Karto. Iya sudah, ayo kita naik bareng. Boneka Jalangkung ini mendadak terbang ke lantai atas dan jatuh tepat di hadapan salah satu kamar yang terkunci. Ayo buruan, kita ikutin boneka itu. Ucap Andri. Mereka bertiga pun bergegas naik ke lantai 2 rumah ini. Lihat tuh, Jalangkung itu berhenti di depan kamar ini. Apa mungkin tubuh Mbak Sumi ada di dalam kamar ini ya? Tanpa pikir panjang, Andri langsung berusaha membuka pintu kamar itu. Tapi kamar itu dikunci dan tidak bisa dibuka sama sekali. Sesekali dia coba mendobrak pintu itu tapi tak ada hasil. Karena beberapa ruangan di rumah itu terbuat dari kayu yang kokoh. Bagaimana ini? Kita nggak bisa masuk ke dalam. Ucap Roni. Iya, udah didobrak juga nggak bisa. Terdengar suara mengerang dari belakang Roni dan Andri. Lihat tuh si Teja, kenapa? Kok dia seperti itu? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba, Teja menghantam pintu kamar ini dengan cukup kuat. Sontak hal itu membuat kedua temannya kaget bukan main. Sewaktu Teja mau menghantam pintu kamar itu lagi, sigap Andri dan Roni langsung menangkap tubuh Teja. Mereka menahan tubuh Teja sekuatnya, tapi entah kenapa, tenaga Teja seperti kuat banget. Membuat Roni dan Andri kewalahan untuk menenangkan tubuh Teja. Gimana ini, Ndri? Ini gara-gara kamu yang nekat main permainan Jalangkung di rumah ini. Sekarang gimana? Kita buat Teja sadar lagi. Sudah,
jangan saling menyalahkan, gak ada gunanya. Toh kita juga mencari tahu hal apa yang sebenarnya terjadi. Bukan kamar itu, ucap Teja yang sedang dirasuki. bukan kamar itu. Lagi-lagi itu kalimat yang diucapkan. Ya bagaimana kami membuka kamar itu? Kami sudah berusaha, tapi tidak bisa. Lebih baik siapapun kamu, mau Mbah Sumi atau bukan, ya masuk ke dalam tubuh teman kami Teja ini. Biarkan kami keluar dari rumah ini, supaya kami bisa minta bantuan warga lain. Kami janji bakal kembali lagi ke rumah ini dan membuka kamar itu. Ucap Andri. Tiba-tiba Teja menatap tajam kepada Andri. Apa kamu bisa menepati janji? Iya, kami janji. Sekarang kamu pergi dari tubuh teman kami. Baik, jika kalian berbohong, aku akan menagih janji kalian. Seketika tubuh Teja tersungkur ke lantai. Terlihat Teja yang lemas tak berdaya. Teja, ayo bangun. Sadar dong. Ayo kita pergi dari rumah ini. Ucap Roni. Beberapa kali mereka menepuk pipi Teja, tapi tak juga membuat Teja tersadar. Akhirnya Roni dan Andri membopong tubuh Teja menuruni anak tangga secara perlahan-lahan. Ayo, kita bopong saja si Teja, jangan lama-lama di sini. Ucap Roni. Akhirnya mereka membawa tubuh Teja secara perlahan menuruni anak tangga. Begitu sampai di lantai 1, mereka langsung lari sebisa mereka meninggalkan rumah ini. Tapi, saat mereka ingin keluar dari pintu belakang yang tadi, tiba-tiba ada angin kencang sampai membuat lemari kecil terjatuh tepat di depan pintu itu. Pintu yang mulai lapuk itu pun seolah masih kokoh karena berulang kali terbuka dan tertutup sekuatnya. Seperti tidak mengizinkan ketiga anak ini keluar meninggalkan Mbak Sumi. Ya Allah, bagaimana ini? Semua gara-gara kamu, Ndri. Aku ndak mau tahu. Pokoknya kita harus keluar dari rumah terkutuk ini. Iya, aku juga tahu. Sudah, tenang dulu. Jangan menyalahkan aku mulu. Tenang. Dari mana bisa tenang, aku tanya. Sudah, biar aku geser dulu lemari itu. Setelah itu kita keluar. Andri segera menggeser lemari yang menutupi jalan mereka. Dan saat pintu itu terbuka, Andri menaruh lemari itu di depan pintu, supaya pintu itu tidak tertutup lagi. Ayo cepat, kita pergi, cepat. Pinta Andri. Mereka akhirnya bisa keluar dari sini. Namun saat Roni dan Teja hampir mendekati pintu gerbang, tepat awal mereka masuk, ada teriakan dari Andri di belakang. Tunggu aku, Roni. Kenapa malah berhenti sih? Ayo cepet, Ndri. Aku gak bisa jalan, kakiku ada yang narik ini. Tolong aku dulu, Roni. Gimana caranya? Teja sendiri masih pingsan. Sudah, Teja bawa kemari dulu. Pinta Andri. Akhirnya Roni mengikuti permintaan Andri. Sudah, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucap mereka berdua. Hingga akhirnya Andri bisa terlepas dari cengkraman itu. Sudah, ayo buruan, kita keluar. Jangan lagi lihat ke belakang. Ucap Roni. Akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah itu. Mereka lari sekencang-kencangnya menuju rumah mereka masing-masing. Tapi, waktu sampai di pertigaan rumah mereka, Andri dan Roni mencoba menyadarkan Teja dengan air yang mereka ambil di sumur warga. Setelah Teja sadar, mereka sepakat untuk tidak panik saat sampai di rumah dan anggap seolah tidak ada kejadian apapun. Keesokan paginya, setelah kondisi tubuh mereka bertiga kembali normal, mereka beraktivitas seperti biasa. Di sela-sela kegiatan mereka, terbesit pertanyaan dari Roni. Ngomong-ngomong, gimana dengan janji kamu kepada sosok celangkung Mbak Sumi kemarin malam, Dri? Bukannya kamu janji untuk memberitahu kejadian itu kepada warga, supaya kamar itu bisa didobrak. Iya, gimana ya?
Aku sebenarnya ingin segera memberitahu warga tentang kejadian itu. Tapi aku takut kita disalahkan karena masuk ke rumah itu. Lagi pula, apa mereka bakal percaya dengan kita? Tanya Andri balik kepada kedua temannya. Nggak ada salahnya sih dicoba, Andri. Biar aku dan Teja juga meyakinkan warga. Kalau mereka marah karena kita masuk ke dalam rumah tersebut, bilang saja kalau kita memang melihat sosok Mbak Sumi mengajak kita untuk masuk ke rumah itu. Ucap Roni. Ya sudah, ayo deh kita coba ngomong ke Pak RT dulu. Pinta Andri. Andri, Roni, dan Teja langsung bergegas menuju rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Kalian bertiga, ada apa nih? Kok tumben bertiga datang lagi kemari? Masuk dulu sini. Iya Pak. Bu tolong buatkan minuman ya buat anak-anak ini. Pinta Pak RT pada istrinya. Iya Pak, sebentar. Nah, ada apa nih? Kalian bertiga datang kemari. Sepertinya ada yang penting dilihat dari wajah kalian. Begini Pak. Sebenarnya kami bertiga pengen ngasih tahu kalau itu Pak. Gimana ya? Ngasih tahu apa? Tanya Pak RT lagi. Ini minumannya buat kalian. Ucap istri Pak RT. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Sembari beliau kembali ke dapur. Jadi, begini Pak RT. Kemarin malam, kami bertiga kebetulan melintas di depan rumah Pak Karto itu. Lalu si Roni dan Teja seperti melihat sosok Mbak Sumi memanggil mereka berdua. Nah, dari situ kami bertiga terpaksa masuk ke dalam rumah itu, Pak. Apa-apaan kalian ini? Bukankah saya sudah melarang kalian untuk masuk ke rumah itu? Iya Pak, kami juga nggak mau masuk. Tapi saya dengan Teja memang melihat sosok Mbak Sumi di rumah itu, Pak. Beliau seperti ingin memberitahu sesuatu kepada kita, Pak. Tidak ada hal macam itu. Pasti kalian salah lihat. Atau mungkin kalian sedang berhalusinasi karena terlalu penasaran dengan rumah itu. Ucap Pak RT marah. Tapi Pak, kami sadar betul kejadian kemarin, Pak. Kami yakin ada yang janggal di dalam rumah itu. Sudah. Saya tidak ingin dengar lagi. Kalian tidak ada merusak atau mengambil barang-barang di dalam rumah itu, kan? Barang-barang apa, Pak? Di dalam sana tidak ada barang-barang sama sekali. Tidak mungkin, karena Pak Karto bilang kalau barang berharga mereka masih ada yang tertinggal di sana. Ya ampun Pak RT, swear deh, kami semua masuk ke dalam, tidak ada apa-apa. Kecuali ada satu kamar yang dikunci rapat, bahkan dipasang rantai dan gembok. Saya tetap tidak percaya dengan kalian. Lebih baik kalian pulang dan jangan lagi ulangi kelakuan itu. Ya sudahlah Pak RT, kalau begitu tanggapan Bapak kepada kami mohon izin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tampak wajah kecewa dari ketiga remaja tersebut. Sementara Pak RT tetap terlihat marah dengan pernyataan mereka. Gimana ini? Kita harus gimana? Sementara kita sudah janji dengan sosok Mbak Sumi itu. Ucap Roni. Halah, sudahlah, jangan dipusingkan. Anggap aja nggak ada kejadian apa-apa. Timpal Andri sesumbar. Iya, tapi aku takut kalau Mbak Sumi nagih janji. Ucap Teja. Sudah, percaya saja denganku, tidak ada kejadian apa-apa. Terserah kamu aja Landri. Malam pun mulai menyelimuti desa mereka. Banyak warga yang aktivitas di dalam rumah, seperti menonton TV atau ngopi.
Begitu juga dengan Andri, Teja, dan Roni. Mereka asyik dengan kesibukannya masing-masing di rumahnya. Andri yang sibuk dengan gadgetnya, Teja yang memilih rebahan, dan Roni yang lebih fokus dengan novel horor yang ia baca. Tiba-tiba, entah dari mana, ada angin yang kencang banget. Hal itu dirasakan oleh ketiga remaja tersebut. Pak ada apa ini? Kok mendadak ada angin kencang banget? Tanya Roni kepada orang tuanya. Angin apa sih yang kamu maksud? Lah itu barusan, angin kencang bener, sampai jendela kamar aku bergoyang. Masa bapak sama ibu ndak ngerasa? Ndak ada, kami nggak ngerasa ada angin yang kamu maksud, Roni. Ah, yang bener pak. Iya. Ya sudah pak Mendadak raut wajah Roni menjadi gelisah. Terdengar suara handphone Roni berbunyi. Hah? Ada apa ini? Tumben bener, dua begundal ini chat barengan gini. Apa? Sentak Roni terkejut saat membaca pesan dari kedua temannya itu. Tiba-tiba di kamarku ada angin kenceng, tapi orang di rumah sama sekali ndak ngerasain apa-apa. Apa kamu begitu juga? Kurang lebih begitu isi pesan dari Teja dan Andri. Iya, aku juga sama. Ada apa ini ya? Balas Roni dengan tangan sedikit bergetar dan keringat yang menetes di layar HP-nya. Jangan-jangan Mbak Sumi beneran lagi janji kepada kita. Balas Roni lagi. Tiba-tiba, jendela kamar Roni seperti tertutup dengan sangat kencang. Astagfirullah, apa sih itu? Tolong, jangan ganggu aku dong, Mbak Sumi. Ucap Roni dengan kuat, membuat seisi rumah mendengar suaranya. Sontak ayah dan ibu Roni masuk ke dalam kamar anaknya itu. Ada apa sih Roni? Sampai kamu teriak seperti orang gila saja kamu ini. Itu pak, aku takut. Iya, takut kenapa? Ada apa? Ada Mbak Sumi. Mbak Sumi? Apa maksudmu? Iya Pak kemarin malam aku dengan temanku masuk ke dalam rumah Pak Karto itu. Kami memainkan selangkung di sana. Gara-gara Andri yang terlalu penasaran dengan kejadian di rumah itu, akhirnya kami dihampiri sosok Mbak Sumi yang masuk ke dalam boneka jelangkung itu. Dia merasuki Teja dan tidak membiarkan kami untuk keluar saat itu. Tapi karena Andri berjanji kalau kami bakal balik lagi dan membawa warga ke sana, akhirnya kami bisa bebas dan pulang ke rumah, Pak. Sebuah guci kecil dilempar Bapak Roni ke lantai akibat kemarahannya. Kamu kan sudah tahu, semua warga di sini juga tahu kalau rumah itu tidak boleh dimasuki. Kenapa kalian nekat masuk ke dalam? Sudah tidak waras kalian ya? Iya, maaf Pak itu juga bukan kemauan aku. Tapi Pak, di lantai 2 rumah itu tercium bau bangka yang sangat menyengat. Dan kamar itu juga dikunci, bahkan dirantai Pak. Entah apa yang disembunyikan oleh keluarga Pak Karto di dalam sana. Kami yakin kalau ada sesuatu yang janggal di dalam rumah itu, apalagi dalam kamar lantai 2 tersebut. Sudah, itu bukan urusan kalian. Kalian masih kecil, terlalu ingin tahu urusan orang tua. Tapi Pak sudah, kamu diam. Lebih baik kamu tidur sekarang. Bentak Bapak Roni. Iya Pak. Terlihat Roni menahan air matanya karena bentakan sang ayah. Sudah nak, jangan dimasukin ke dalam hati ya, ucapan bapak kamu barusan.
ucap Ibu Roni sembari menenangkan dirinya. Iya, Bu. Ya sudah, kamu istirahat ya, besok sekolah kan? Iya, Bu. Sementara Bapak Roni kembali duduk di ruang tengah sambil meneguk sisa kopi yang tadi dibuatkan oleh sang istri. Pak apa ndak sebaiknya kamu dengerin ucapan anakmu tadi? Ibu yakin kalau mereka berkata jujur. Siapa tahu memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Karto di rumah itu. Soalnya kepindahan mereka itu mendadak banget Pak waktu itu. Iya, Bu. Kamu benar. Tapi kita tidak bisa berbuat banyak karena keluarga Pak Karto memberikan amanah pada Pak RT agar tidak mengusik rumah itu apapun yang terjadi. Iya Pak, tapi kan tidak ada salahnya dicoba dulu Pak. Ya sudah, kamu lebih baik istirahat juga sana. Bapak masih ingin di sini. Iya Pak, Ibu tunggu di kamar Pak. Jangan terlalu larut, ingat kesehatan kamu. Baik, Bu, terima kasih. Malam itu pun menjadi malam yang melelahkan bagi Pak Roni karena memikirkan omongan istrinya tadi. Kalau emang ada beneran juga, karena kepindahan Pak Karto yang mendadak banget dan rumah yang dibiarkan kosong padahal masih bagus. Sudahlah. Besok aku coba temui Pak RT. Ucap Pak Roni dalam hati sembari masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Kala itu semua terlelap dalam dekapan malam, baik Roni, Andri, dan Teja. Begitupun dengan semua warga desa. Sementara Bapak Roni yang sudah bertekad untuk mengikuti saran dari istrinya buat menemui Pak RT Sumringah dan berharap kalau semua bakal baik-baik saja. Karena ini menyangkut dengan anaknya sendiri. Saat pagi tiba, bertepatan hari Minggu, biasanya warga desa di sini selalu mengadakan kerja bakti, dan semua warga selalu antusias buat nimbrung di momen ini. Begitupun Pak RT dan Bapak Roni. Ini Pak, diminum dulu tehnya. Sudah Ibu buatkan singkong rebus juga. Iya, Bu, terima kasih. Ngomong-ngomong, anak kita Roni di mana? Kok tumben dia belum kelihatan? Mungkin masih tidur Pak. Apalagi tadi malam dia kamu marahin juga. Iya, Bu. Ya sudah, nanti coba kamu cek di kamarnya ya, Bu. Iya Pak Ya sudahlah, Bapak ke taman desa dulu ya, Bu, buat kerja bakti bareng warga yang lain. Iya Pak, hati-hati. Ingat Pak, ngomong sama Pak RT. Iya, Bu. Bapak pergi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat si bapak menuju taman, si ibu mencoba melihat Roni di kamarnya. Suara pintu kamar Roni ia buka, namun Roni tidak ada di kamarnya. Roni? Roni? Kamu di mana, Nak? Berulang kali ibunya memanggil Roni, tapi tidak ada satupun jawaban atau tanda-tanda dari anaknya. Apa mungkin Roni sudah keluar rumah sebelum kami bangun ya? Iya. Pasti Roni sudah keluar bersama temannya. Perasaan itu sedikit membuat sang ibu lega. Rasa khawatirnya memudar. Ia pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa di rumah ini. Sementara di lokasi Bapak Roni, semua warga masih sibuk dengan tugasnya masing-masing. Dari mencangkul, menyapu, dan membuang tumpukan sampah yang dikumpulkan di satu titik untuk dibuang ke pembuangan sampah di pinggir sungai. Menjelang pukul 12 siang, semua pekerjaan mereka pun sudah selesai. Di sini, biasanya mereka selalu kumpul di rumah Pak RT untuk beristirahat sambil makan siang yang sudah disediakan. Bapak Roni pun mencoba menghampiri Pak RT. Misi Pak RT, saya pengen ngobrol-ngobrol dikit nih, Pak. Oh, iya, silakan Pak. Apa tuh yang pengen diomongin? Kelihatannya penting banget ini. Iya, Pak. Begini,
tadi malam ada sedikit kejadian yang menurut saya janggal di rumah saya. Ya, tepatnya setelah anak saya Roni mendadak teriak ketakutan, Pak. Setelah ada angin kencang yang masuk ke dalam kamarnya. Sementara saya dan ibunya tak merasakan apapun saat di ruangan tengah. Setelah itu, menurutnya kalau jendela kamarnya juga tiba-tiba tertutup dengan kuat banget sampai membuat dia terkejut. Dan setelah itu, dia menyebut nama Mbak Sumi. Timpal Pak RT. Lah, iya, kok Pak RT tahu? Iya, saya tahu Pak, karena beberapa hari lalu anak Bapak dengan kedua temannya sudah ke rumah saya menjelaskan kelakuan mereka kalau sudah memasuki rumahnya Pak Karto, Pak. Tapi waktu itu memang saya suruh mereka untuk pulang saja, karena saya rasa itu tidak menghargai saya sebagai ketua RT di sini. Bukan apa-apa ya Pak, kita sama-sama tahu kalau Pak Karto sudah menitipkan rumah itu kepada saya. Saya takut saja kalau ada hal yang tidak diinginkan, Pak. Iya, Pak RT, saya juga tahu. Tapi entah kenapa, kalau saya juga merasa di rumah itu ada sesuatu, Pak, yang disembunyikan. Loh, kenapa bisa sampean berpikir seperti itu juga? Bukannya saya tidak sejalan dengan Pak RT, tapi coba deh sampean pikir-pikir lagi. Kepindahan Pak Karto yang sangat mendadak, tanpa sebab yang benar-benar jelas. Lalu, Mbak Sumi juga tidak pernah kelihatan sebelum Pak Karto pindah dari desa kita. Ditambah, beliau juga melarang siapapun untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan alasan, masih banyak barang-barang berharga. Sementara Roni bilang, kalau rumah itu tidak ada sama sekali barang berharga. Yang ada hanya sampah berserakan dan satu kamar di lantai 2 yang digembok dengan rantai. Kalau Bapak mau, kenapa tidak cari tahu saja dari salah satu pekerjanya Pak Karto? Seingat saya, kalau tukang kebunnya masih tinggal di desa sebelah, Pak. Sampean benar juga ya. Ya sudah, kapan kita bisa menemui tukang kebun Pak Karto itu? Secepatnya bisa Pak RT. Gimana kalau sore ini Pak? Ya sudah, sore ini kita ke sana Pak. Baik Pak RT, kalau begitu saya izin pamit pulang dulu Pak RT. Iya, silakan. Assalamualaikum Bu Bapak pulang ini? Waalaikumsalam Pak. Masuk Pak, langsung bersih-bersih dulu. Setelah selesai bersih-bersih, si bapak langsung ke meja makan buat makan siang bareng istrinya. Roni di mana Bu Kok belum kelihatan juga ini? Dah, itu dia Pak. Tadi pagi selepas bapak berangkat, ibu sudah cek ke kamarnya. Tapi Roni tidak ada di dalam. Sudah ibu panggil-panggil, tetap tidak ada sahutan. Jadi ibu pikir, mungkin si Roni sudah keluar buat main dengan temannya. Ya, mungkin saja Bu. Tapi kok nggak biasanya ya anak kita begini? Sudahlah Pak. Mungkin dia emang lagi ngambek doang. Ya, semoga saja baik-baik aja anak kita, Bu. Amin, Pak. Oh iya, Bu. Tadi Bapak sudah ngomong dengan Pak RT tentang kejadian tadi malam. Alhamdulillah, beliau mau menerima masukan dari Bapak. Dan sore ini kami bakal ke rumah Pak Muji, Bu. Pak Muji itu yang tukang kebunnya Pak Karto ya, Pak? Iya, Bu. Bener. Siapa tahu kita bisa dapat informasi dari Pak Muji. Iya, Pak. Semoga saja semua lekas terbuka ya, Pak. Jadi kita tidak penasaran juga. Amin, Bu. Setelah sholat asyar, si bapak bergegas menuju rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Mari berangkat sekarang, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Iya, ayo kita berangkat. Bapak pergi dulu ya, Bu. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Mereka pun berboncengan pergi menaiki motor Pak RT menuju rumah Pak Muji. Perjalanan hanya membutuhkan waktu 15 menit buat ke desa sebelah. Permisi, Mas.
Kami dari desa ini. Kami pengen bertamu ke rumah Pak Muji. Kalau boleh tahu rumah beliau yang mana ya, Mas? Tanya Pak RT kepada warga yang kebetulan berpas-pasan dengan mereka. Oh, rumah Pak Muji yang tukang kebun itu ya, Pak. Kalau rumahnya Bapak tinggal lurus saja. Entar di pertigaan belok ke kanan, Pak. Rumah Pak Muji di situ. Baik. Terima kasih ya, Mas. Iya, Pak, sama-sama. Mereka pun langsung menuju rumah Pak Muji. Setelah sampai di rumah Pak Muji, terlihat lelaki parubaya yang sedang mengotak-atik motor tuanya. Assalamualaikum, permisi Pak. Apa benar sampean Pak Muji? Tanya Bapak Roni. Waalaikumsalam Pak. Iya benar, saya Muji. Ada apa ya Pak mencari saya? Perkenalkan, saya RT dari desa ini. Dan ini warga saya Pak, namanya Pak Rudi. Desa ini? Berarti kalian salah satu dari tetangganya Pak Karto ya? Iya, bener Pak. Kenapa sepertinya sampean kaget begitu? Tanya Pak Rudi karena terlihat wajah Pak Muji sangat kaget. Tidak apa-apa Pak. Mari duduk sini Pak. Ya, terima kasih Pak Muji. Mau minum apa ini Pak? Sudah, tidak usah repot-repot Pak. Kami cuma sebentar saja kok. Begini Pak. Kami mau nanya sesuatu tentang rumah majikan kamu itu. Apa benar ya, kalau memang majikan kamu pergi keluar kota karena mendapatkan tugas baru? Lalu apa benar di dalam rumah itu masih banyak barang-barang berharga? Gimana ya Pak? Saya tidak bisa menjelaskan hal itu karena itu rahasia keluarganya Pak Karto. Lah, kenapa seperti itu Pak Muji? Tenang saja Pak. Kamu tidak bakal disalahkan kok. Lagian kamu bukan lagi pekerja beliau. Jadi gini, anak saya kemarin malam mengalami kejadian janggal Pak, setelah mereka nekat masuk ke dalam rumah besar itu. Kenapa mereka masuk ke dalam rumah itu sih? Itu bukan kemauan kami, tapi mereka menuturkan kalau mereka melihat sosok Mbak Sumi. Apa benar yang mereka sampaikan? Karena seingat saya, Pak Karto menyuruh Mbak Sumi untuk pulang ke kampung setelah mengalami sakit. Timpal Pak RT. Begini Pak, kalau itu saya tidak tahu. Tapi kalau barang-barang di rumah itu sudah tidak ada. Karena saya sendiri yang diperintahkan oleh Pak Karto untuk menjual sebagian barang-barang itu untuk mengurangi beban bawaan mereka. Apa? Berarti Pak Karto berbohong kepada saya? Ucap Pak RT sedikit marah. Ya, kalau itu saya tidak tahu kenapa Pak RT. Saya hanya menjalankan tugas itu saja sebelum mereka pindah. Kalau untuk kepulangan Mbak Sumi, saya... Tiba-tiba telepon Pak Rudi berdering. Loh, Ibu, ngapain ya nelpon jam segini? Sebentar ya Pak. Assalamualaikum Bu, ada apa? Pak, buruan pulang Pak, pokoknya pulang sekarang. Ucap sang istri panik. Loh, ada apa toh Bu? Kok sepertinya ketakutan banget gitu? Coba cerita dulu pelan-pelan Bu. Aduh Pak, lebih baik Bapak pulang. Bapak cari anak kita Roni Pak. Dia tidak ada di mana-mana. Teja dan Andri juga lagi di rumah kita nyari si Roni. Ini sudah maghrib Pak. Si Teja juga bilang kalau dia tadi malam bermimpi kalau anak kita Roni dibawa pergi sosok Mbak Sumi Pak. Oke Bu, Bapak langsung pulang. Pak RT, kita pulang sekarang ya. Anak saya Roni hilang Pak. Dari pagi tidak kelihatan di rumah sampai maghrib begini. Sementara semua temannya juga ada di rumah lagi mencari Roni juga. Iya Pak, baik. Kami permisi dulu ya Pak Muji. Terima kasih atas informasinya. Iya Pak RT, sama-sama. Hati-hati Pak.
Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rudi pun tancap gas untuk segera tiba di rumah. Setibanya di rumah, sudah ramai beberapa warga yang berkumpul di rumah Pak Rudi. Gimana ini ceritanya, Bu? Tanya Pak Rudi. Itu Pak, tanya saja sama Teja dan Andri. Ibu sudah lemes banget. Takut anak kita kenapa-napa. Gimana ini Teja? Andri, apa bener kalian tahu di mana Roni? Iya Om, kami sama sekali tidak tahu di mana Roni. Sejak pagi kami tidak bertemu dengan dia. Tapi tadi malam Teja bermimpi kalau Roni dibawa pergi Mbak Sumi ke dalam rumah itu, Om. Ah, tidak mungkin. Itu cuma mimpi, belum tentu benar. Ucap Rudi masih emosi. Tidak ada salahnya, Pak. Kita coba masuk ke sana. Timpal Pak RT. Tapi apa bisa kita masuk ke rumah itu, Pak RT? Sudah, Pak, tidak apa. Kita coba masuk ke sana malam ini. Warga juga bisa ikut buat jadi saksi kalau kita tidak merusak atau mengambil barang-barang di dalam. Tepat pukul 11 malam, beberapa warga langsung bergegas menuju rumah Pak Karto. Begitu pula dengan keluarga Roni dan Pak RT. Karena memang desa ini masih sedikit mempercayai hal-hal klinik dan mistis. Jadi warga banyak yang membawa benda-benda dapur yang bisa membuat bunyi-bunyian. Pak RT dan Pak Rudi memimpin perjalanan iring-iringan warga malam itu. Tak lama, mereka juga mengajak salah seorang tokoh agama dari desa mereka. Tak luput Teja dan Andri juga ikut dalam iringan, karena mereka yang mengetahui kondisi di dalam rumah itu saat ini. Pak, bagaimana nasib anak kita ini, Pak? Ibu benar-benar takut, Pak. Ucap Ibu Roni. Sudah, Bu. Kamu jangan membuat situasi semakin ruwet. Lebih baik kita berdoa saja. Semoga Roni baik-baik saja. Amin. Ucap seluruh orang yang ikut malam itu. Riuh ramai bunyi benda yang warga pukul. Berharap Roni bisa muncul dan pencarian bisa dihentikan. Tak berselang lama, mereka sudah tiba di depan rumah Pak Karto. Di sini mereka mulai saling tunjuk siapa yang ikut masuk ke dalam rumah itu. Karena banyak dari warga yang tidak berani untuk mengambil resiko buat masuk ke dalam. Akhirnya, Pak RT memutuskan memilih Pak Rudi, Pak Ustadz, Teja, dan Andri yang ikut masuk ke dalam. Selain yang memang dibutuhkan saat nanti di dalam sana. Ya udah, saya, Pak Rudi, Pak Ustadz, Teja, dan Andri yang bakal masuk ke dalam rumah ini. Sementara warga yang lain menunggu di sini sampai nanti kami keluar. Baik, Pak RT. Tapi Pak RT, apa tidak sebaiknya salah satu dari warga juga ikut masuk? Jadi lebih meyakinkan kita tentang apa yang terjadi di rumah itu, Pak. Timpal salah satu warga. Iya, kamu benar juga. Lalu, siapa dari kalian yang bisa ikut ke dalam rumah ini? Tanya Pak RT, sementara suasana menjadi hening. Kenapa pada diam? Kalau tidak ada yang mau, ya sudah, biar kami saja. Jangan buang-buang waktu. Ucap Pak Rudi yang kesal. Ah, sudah, biar kami langsung masuk ke dalam. Ucap Pak Rudi lagi. Tunggu, Pak, biar saya yang ikut ke dalam rumah itu. Ucap salah seorang warga. Kamu? Bukannya Pak Muji dari desa sebelah? Iya, benar Pak RT. Kenapa kamu bisa sampai di sini dan tahu berita ini? Tadi sore tidak sengaja saya mendengar percakapan Bapak Rudi di telepon waktu bertamu. Jadi saya inisiatif untuk datang ke desa ini, Pak. Siapa tahu saya bisa membantu. Oh ya sudah, kalau begitu ayo kita buruan masuk. Akhirnya mereka menuju masuk ke rumah kosong ini melalui pagar yang sudah sempat dijebol oleh ketiga remaja ini. Pak, kita masuk dari bagian belakang ya.
Soalnya semua pintu rumah ini dikunci rapat, ucap Andri. Iya, kamu benar, Ndri. Semua akses masuk rumah ini memang dikunci oleh Pak Karto. Mungkin pintu belakang itu karena sudah rapuh. Lagi pula pintu belakang memang terbuat dari kayu yang tipis dan belum sempat diperbaiki. Ya sudah, ayo kita langsung ke bagian belakang. Assalamualaikum, Ucap Pak Ustadz yang mulai memimpin jalan mereka ke bagian dalam rumah. Mendadak, mereka semua disambut semilir angin yang entah dari mana datangnya. Nah kan, Mbak Sumi datang lagi. Ucap Teja mulai takut. Udah deh, aku tunggu di luar aja. Kata Teja lagi. Kamu kenapa sih? Sudah, ayo ikut ke atas buat cari Roni. Bentak Andri. Di mana? Kalian bilang kalau ada kamar yang dirantai. Di bagian atas, Pak. Saya tahu ruangan itu. Timpal Pak Muji. Mari, saya tunjukkan. Tiba-tiba, saat mereka mulai menaiki anak tangga untuk menuju ke lantai 2, mereka dikejutkan dengan suara teriakan wanita tua, tapi tak tahu dari mana asalnya. Astagfirullah, sudah yuk, kita balik saja. Teja mulai panik, bahkan sampai bercucuran keringat. Apa itu? Teriak Pak Rudi. Kita juga tidak tahu, Pak. Timpal yang lain. Sudah, ayo kita naik. Perlahan-lahan, anak tangga yang mulai rapuh itu mereka naiki. Mendadak lampu di ruangan itu juga menyala, seperti memberi pertanda baik bagi mereka. Sesampainya di depan pintu kamar yang mereka maksud, mereka dikejutkan oleh boneka kayu seperti jelangkung. Ini apa? Tanya Pak Ustadz dan Pak RT. Ini tuh jelangkung, Pak. Sebenarnya waktu itu kami nekat masuk kemari untuk bermain jelangkung ini, Pak, karena kami penasaran dengan kejanggalan di rumah ini. Kalian benar-benar sudah kelewatan. Semua ini ulah kalian. Jika nanti terjadi hal yang tidak diharapkan dengan Roni, kalian harus bertanggung jawab. Bentak Pak Rudi, emosi karena ulah mereka, anaknya menjadi korban saat ini. Sudah, Pak. Lebih baik kita cari cara bagaimana bisa membuka kamar ini. Ucap Pak Ustadz menenangkan Pak Rudi. Iya, bagaimana kita masuk ke dalam jika pintu ini saja seperti ini? Di saat mereka masih berpikir keras, tiba-tiba boneka jelangkung itu menabrak pintu kamar itu dengan sangat keras. Beberapa kali pintu itu berusaha dihantam sosok jelangkung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucap mereka semua. Ada apa ini? Kenapa boneka itu seperti itu? Angin kencang pun mendadak menerpa mereka semua, membuat semua semakin panik. Lampu ruangan yang tadinya menyala menjadi berkedip dan semakin redup. Disusul boneka jelangkung itu yang melayang dan berputar-putar di tengah-tengah mereka. Pak, sepertinya sosok jelangkung ini ingin memberitahukan sesuatu tentang ruangan ini. Ucap Pak Rudi. Iya, tapi bagaimana cara kita masuk? Sebentar, Pak. Saya ingat kalau dulu di gudang bagian bawah ada martil atau alat lain yang bisa kita gunakan buat membuka kamar ini. Sebentar ya, saya ambil dulu. Pak RT, bisa temani saya, Pak, turun ke bawah. Iya, Pak Muji. Ayo, kita turun buruan. Sampai di ruangan bawah, Pak Muji langsung membongkar semua perkakas yang bisa mereka gunakan. Akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah martil, linggis, dan alat lainnya. Mereka pun bergegas naik ke atas, di mana situasi masih kacau. Ini Pak Rudi, coba dipukul saja sekuatnya sampai rantai itu lepas. Pinta Pak Muji. Baik, Pak. Akhirnya rantai di pintu kamar itu berhasil dihancurkan.
Dan sewaktu pintu kamar berhasil mereka buka, mereka dikejutkan dengan bau yang sangat busuk, sampai membuat semua orang yang di ruangan itu mual, bahkan muntah di lantai kamar. Bagaimana ini? Baunya busuk banget. Saya tidak tahan lama-lama di sini. Ucap Pak RT dan Pak Muji. Sementara Andri dan Teja mendadak ingin kabur dari ruangan itu. Namun pintu kamar itu langsung tertutup. Seolah sosok Jalangkung itu tidak mengizinkan siapapun untuk keluar dari ruangan ini. Mak, Bapak, tolongin Teja, Mak. Teriak Teja semakin panik. Udahlah Teja, jangan terus-menerus panik, bisa gak sih? Gimana gak panik sih? Kamu tahu sendiri, sekarang kita terkurung di sini. Sudah. Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan kita di sini. Ucap Pak Ustadz. Di sini, Pak Ustadz mulai memimpin doa. Akhirnya angin kencang itu pun berhenti. Lampu di ruangan kamar juga menyala dan membuat mata mereka semua terbelalak dengan kondisi kamar ini. Di mana banyak banget sesajian, dupa, menyan, dan barang-barang klinik lainnya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan majikan kamu selama ini, Pak Muji? Tanya Pak RT. Saya juga tidak tahu, Pak RT. Setahu saya, Pak Karto selalu masuk kamar ini setiap malam tertentu, dan tidak ada dari kami yang diperbolehkan masuk atau membersihkan kamar ini. Apa jangan-jangan selama ini Pak Karto melakukan pesugihan? Celetuk Pak Rudi. Kita tidak bisa langsung menuduh, Pak. Lebih baik sekarang kita cari tahu di mana anak Bapak si Roni. Timpal Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz bener. Lagi-lagi, boneka Jalangkung itu melayang dan jatuh ke satu sudut kamar yang tertutup kain putih seperti tirai. Dan sewaktu dibuka, ternyata itu sebuah kasur yang sudah usang saat itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di atas kasur itu ada tengkorak atau kerangka yang sudah membusuk. Dan rangka itu dibalut pakaian wanita seperti pakaian kemben dan sarung berwarna coklat. Apa mungkin ini jasad Mbak Sumi? Teriak Teja mengagetkan mereka semua. Iya, bisa jadi kalau memang ini sosok Mbak Sumi. Apa benar kalau majikan kamu menyuruh Mbak Sumi pulang kampung sebelum mereka pindah? Tanya Pak RT kepada Pak Muji. Tidak, Pak. Sebenarnya Mbak Sumi sempat disiksa oleh Pak Karto karena Mbak Sumi memasuki kamar ini. Setelah itu, Pak Karto menjadi panik dan mengurung Mbak Sumi di ruangan ini. Dan kami disuruh tutup mulut, tidak boleh menceritakan rahasia ini kepada siapapun. Astagfirullah, kejam bener majikan kamu. Selama ini, kami mengira kalau dia merupakan orang yang sangat baik. Ya, begitulah Pak, sebenarnya yang terjadi. Lalu di mana Roni anak saya? Kenapa tidak ada di kamar ini? Bukannya Teja bilang kalau dia bermimpi melihat Roni di bawah ke sini. Tanya Pak Rudi lagi. Iya Om, saya emang beneran mimpi seperti itu, tapi tidak tahu ini gimana selanjutnya. Sembari Pak Ustadz terus melantunkan doa-doa, berharap Roni bisa segera ditemukan. Malam itu semua masih kacau, semua dalam keadaan panik, terutama orang tua Roni yang terus mengkhawatirkan keadaan anaknya yang belum juga ditemukan. Padahal, menurut apa yang disampaikan Teja, kalau dia bermimpi melihat sahabatnya itu dibawa masuk ke dalam kamar ini. Tapi kenapa setelah semua datang anaknya tidak ada? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua tanda tanya dan takut berkecambuk dalam diri mereka. Bukan hanya kedua orang tua Roni, Andre dan Teja juga dihinggapi rasa takut yang luar biasa. Apa nasib mereka bakal seperti Roni? Sembari terus berdoa, Pak Ustadz mencoba menenangkan mereka semua. Lebih baik kita semua berdoa agar kita diberi keselamatan saat ini. Ucap Pak Ustadz.
Tapi Pak Ustadz, di mana anak saya Roni? Tanya ayah Roni panik. Iya Pak, saya tahu kalau Bapak khawatir dengan kondisi anak Bapak. Tapi saya juga tidak tahu di mana dan bagaimana supaya kita bisa menemukannya. Setidaknya kita memohon kepada Gusti Allah agar diberi jalan keluar dari semua permasalahan ini. Baiklah Pak Ustadz, saya akan berharap agar anak saya baik-baik saja. Sewaktu mereka semua masih dihantui dengan segala gangguan di dalam kamar itu, tiba-tiba boneka jelangkung itu kembali bergerak ke sana kemari, seperti hendak menunjukkan sesuatu kepada mereka. Lihat tuh, boneka jelangkungnya bergerak lagi, ucap Teja. Iya benar-benar, Pak, lihat tuh bonekanya bergerak, timbal Andre. Bonekanya terbang, dia mau kemana? Boneka itu menghantam tubuhnya ke jendela bagian belakang rumah ini. Berulang kali dia berusaha menembus jendela itu namun tak bisa. Sepertinya dia ingin menunjukkan sesuatu. Coba kita ikuti saja dan coba buka jendela itu, Pak. Pinta Pak Ustadz kepada Pak RT dan yang lainnya. Iya, baik Pak Ustadz. Ayo Teja dan Andre buka jendela itu. Pinta Pak RT. Lah, kok kami Pak? Kenapa nggak Bapak saja yang membuka jendela itu? Sudah buruan, ini semua kan ulahnya kalian sejak awal. Iya, ini aku buka. Sambil menutup mata, Andre berusaha membuka pengait kecil di jendela tersebut. Sementara boneka jelangkung itu terus mengitari Andre. Nah, itu bonekanya terbang keluar. Ayo, buruan kita ikuti. Pinta Pak Rudi. Mereka semua bergegas turun ke bawah untuk mengikuti kemana boneka itu pergi. Ayo buruan, lama bener sih kalian ini. Bentak Pak Rudi kepada Teja dan Andri. Ya sudah, Bapak dan yang lain turun saja duluan. Kami berdua loncat dari jendela ini saja, ucap Andre kesal. Ya, terserah kalian sajalah. Ayo Teja, kita lewat sini saja. Iya, ayo Andre, kamu duluan. Oke. Goblok, ini kan di lantai 2. Emang bisa kita loncat ke bawah sana? Ucap Teja. Oh iya ya, yaudah, ayo buruan kita susul mereka mumpung belum jauh. Semua buru-buru keluar dari rumah ini menuju halaman bagian belakang rumah. Di sela-sela mereka berlari, Pak Rudi menyuruh Pak Muji untuk membawa cangkul. Entah mendapat firasat dari mana, tapi dia yakin kalau nanti mereka pasti membutuhkan alat itu. Sebentar dulu, Pak Muji, di rumah ini ada cangkul ndak? Buat apa Pak bawa cangkul segala? Saya ndak tahu, tapi sepertinya nanti kita membutuhkannya. Oh, kalau begitu biar saya ambil dulu Pak di gudang. Baik Pak. Setelah cangkul itu sudah ditemukan, mereka langsung bergegas lagi menuju lokasi boneka jelangkung itu berhenti. Sesampainya di halaman belakang rumah, mereka melihat jelangkung itu tertancap di tanah. Tanah yang seperti terlihat gembur karena pernah digali. Apa jangan-jangan ini makam Mbah Sumi? Tanya Andre dan Teja. Iya, bisa jadi. Atau jangan-jangan malah Roni. Timbal Teja. Hempasan tangan Pak Rudi mendarat di kepala Andre dan Teja. Sekali lagi kalian bicara seperti itu tentang anak saya hajar kalian. Iya, maaf Pak. Sudah, coba kalian gali tanah ini. Siapa tahu ada petunjuk dari boneka jelangkung ini. Andre dan Teja mulai mencangkul tanah ini. Perlahan-lahan mereka membuang tanah yang menempel di cangkul. Tapi mendadak hujan turun. Walau tidak terlalu deras, namun cukup membuat mereka semakin sulit karena tanah yang lengket dan suasana semakin menyeramkan. Tiba-tiba, Teja melihat sesuatu dari dalam tanah yang sedang mereka gali. Lihat itu, ada kain atau selendang warna coklat. Mana? Timbal Andre. Itu loh, matamu dibuka Andre.
Iya, beneran Pak, lihat tuh ada kain coklat. Iya, kalian benar. Sudah, biar digali pakai tangan saja mulai dari sini. Pinta Pak Ustadz. Mereka pun mulai menggali tanah itu dengan tangan mereka. Semua membantu agar prosesnya lebih cepat. Astagfirullah. Ucap Pak Muji mengagetkan mereka semua. Ada apa Pak Muji? Tanya yang lain. Ini beneran Mbak Sumi. Saya masih ingat benar wajah beliau. Sambil terus menggali tanah yang menimpa wajah jenazah tersebut. Kalau begitu, ayo buruan bongkar terus tanah ini. Jangan lama-lama. Ya Allah Gusti, kamu kenapa toh Mbah? Kenapa sampai seperti ini? Tangis Pak Muji pecah di sela-sela ketakutan mereka. Mbah, kenapa toh? Siapa yang melakukan ini? Sudah Pak Muji, tidak ada gunanya ditangisi. Lebih baik sekarang kita bawa jenazah Mbak Sumi ke pemakaman umum malam ini juga. Kita temui warga untuk membantu prosesnya. Kasihan jika terus dibiarkan seperti ini. Tapi Pak Ustadz, bagaimana dengan Roni anak saya? Dia belum ditemukan loh. Iya Pak, saya tahu itu. Tapi percayalah Pak, pasti anak Bapak baik-baik saja. Lebih baik sekarang kita bawa Mbah Sumi untuk dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Lalu kita makamkan dengan layak. Ya sudah Pak Ustadz, saya manut saja sama Pak Ustadz. Sebentar dulu, kalau ini Mbah Sumi, lalu yang ada di dalam kamar tadi, kerangka siapa dong? Tanya Andre dan Teja. Mungkin itu hanya pintar-pintaran Pak Karto saja untuk menipu kita semua. Timpal Pak Rudi. Begitu mereka semua keluar dari rumah ini, warga lain ikut histeris dengan yang mereka lihat. Innalillahi, Mbah Sumi, lah piye iki? Kok Mbah Sumi seperti ini? Tanya beberapa warga. Sudah, kita tidak ada yang tahu penyebabnya. Lebih baik sekarang kita bawa almarhumah untuk dimakamkan segera. Ngomong-ngomong, siapa dari kita semua yang berkenan rumahnya dijadikan tempat untuk mengurus jenazah Mbak Sumi? Tanya Pak Ustadz. Sudah, di rumah saya saja Pak. Ucap Pak Rudi orang tua Roni. Alhamdulillah, baik kalau begitu kita langsung saja Pak. Mereka semua pun menuju rumah Pak Rudi untuk melakukan kewajiban sesama muslim. Setelah semua selesai dilakukan, mereka pun langsung membawa almarhumah ke pemakaman umum di desa ini. Di tengah malam, mereka berjalan menuju pemakaman. Liang lahat sudah dipersiapkan oleh warga desa yang tadi sudah lebih dulu datang. Proses pemakaman pun sudah selesai dan berjalan dengan baik. Ya, akhirnya jenazah Mbak Sumi bisa dikebumikan dengan layak. Tapi bagaimana dengan Roni yang belum juga ditemukan? Itulah yang ada di dalam benak orang tua Roni sampai saat ini. Mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing dan berharap karo Roni segera ditemukan atau pencarian bakal dilanjutkan besok. Sementara mereka yang tadi ikut masuk ke dalam rumah Pak Karto ikut ke rumah Pak Rudi untuk bercengkrama lebih dahulu tentang semua yang baru saja mereka lewati. Sesampainya di rumah Pak Rudi, mereka duduk di teras rumah. Sementara istri Pak Rudi membuat teh hangat untuk mereka semua. Saat lagi menunggu air yang ia masak mendidih, ia dikagetkan dengan suara yang tidak asing. Ibu lagi apa Bu? Kok di depan ramai banget? Sudah malam begini. Roni, itu seperti suara Roni. Sang ibu pun memalingkan wajahnya ke belakang dan ternyata memang benar kalau itu adalah Roni anaknya. Ya Allah Roni, kamu kemana saja nak? Pak Roni sudah kembali Pak. Teriak sang istri dari dapur. Roni sudah ketemu Pak Ustadz, ayo buruan masuk. Sumringah semua menuju dapur untuk memastikan.
Dan ternyata benar kalau anaknya sedang dalam pelukan istrinya. Kamu kemana saja, Tona? Semua panik mencari kamu. Roni nggak kemana-mana, Pak. Roni di kamar saja. Ya, tapi bapak dan ibu, bahkan warga, tidak bisa melihat kamu ada di kamar. Sudah, Pak. Mungkin ini cara Tuhan menunjukkan kebesarannya. Setelah kita memakamkan Basumi tadi. Ucap Pak Ustadz. Iya, mungkin benar Pak Ustadz. Iya, Pak, Bu. Tadi Roni bermimpi kalau melihat Mbak Sumi dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Karto. Karena Pak Karto tidak ingin anak kesayangannya yang menjadi korban untuk pesugihan yang dia lakukan. Waktu itu menjadi hari terakhir bagi Pak Karto untuk menyerahkan sesembahan bagi makhluk hitam besar itu. Namun Pak Karto lupa dan membuat makhluk besar itu marah. Dan sosok itu menginginkan kedua anak Pak Karto sebagai gantinya. Namun Pak Karto menolak dan berjanji akan memberi tumbal pengganti. Dari situ Pak Karto menyuruh Mbak Sumi untuk masuk ke dalam kamar itu untuk membersihkan kamar. Namun Mbak Sumi menolak karena dia pernah satu kali masuk dengan tidak sengaja waktu itu. Tapi karena Pak Karto memaksa, akhirnya Mbak Sumi pun menuruti perintah Pak Karto. Setelah itu Pak Karto tidak kelihatan lagi, Pak. Itu yang Roni lihat sewaktu tidur tadi, Pak. Lagi asyik mendengarkan cerita dari Roni, tiba-tiba handphone Pak Muji berdering. Halo, Assalamualaikum. Siapa ya? Tanya Pak Muji. Waalaikumsalam Pak Muji. Ini saya Sri, istri Pak Karto, majikan kamu dulu. Waduh, Ibu. Apa kabarnya? Tidak baik, Pak. Saya hanya ingin mengabarkan jika Pak Karto baru saja mengalami kecelakaan parah hingga menyebabkan dia tidak tertolong sebelum dibawa ke rumah sakit. Mohon doanya ya, semoga suami saya ditempatkan di tempat terbaik dan segala kesalahannya tolong dimaafkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya ya Bu, turut berduka cita. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak Muji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Siapa Pak? Tanya Pak RT. Anu Pak, Ibu Sri, istri Pak Karto, majikan saya dulu. Beliau mengabarkan kalau Pak Karto baru saja mengalami kecelakaan parah hingga tewas dan tidak sempat tertolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin beliau mendapatkan balasan instan dari semua perbuatannya. Beginilah kisah akhir dari Celangkung Mbak Sumi. Orang yang melakukan pesugihan itu termasuk orang yang egois. Karena mereka itu bisa merenggut nyawa orang lain demi kepuasan dirinya dan keluarganya untuk memakan harta dari pesugihan itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mimin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat pendengar yang selalu mendukung KM Story. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.